Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat pasien lagi, ada pelanggan kita. Ini PCB semi otomatis. Keluhannya apa? Semi otomatisnya nggak apa lagi, macet. Nah, nanti kita periksa kontrolnya. Biasanya kalau macet itu ada angin keluar dari tempat lain, bocor lah, mungkin di sil laras, mungkin di sil lopeknya nih, sini. Teman-teman saksikan cara apanya ya, jangan di skip, karena nanti bisa jadi pengalaman juga buat kawan-kawan sekalian. Kalau punya CP semi otomatis atau otomatis, kira-kira nggak terlalu beda ya, atau lebih beda. Oke, kita mulai, kita buka dari rombongannya. Oke. Oke, satu penyakit ditemukan ya kan kawan. Karet o-ringnya sini, cincin putus nih, putus, hancur. Jadi diganti nanti. Kita periksa dulu apa penyakit lainnya. Tadi salah satunya sakitnya di sini ya. Nih, dalamnya ada karet. Mungkin sudah haus. Tadi waktu saya tembakan beberapa kali angin keluar dari sini. Jadi mungkin anginnya nggak penuh, jadi tidak mendorong sistem otomatisnya. Oke, kita buka nanti ya. Untuk baut-bautnya kawan-kawan ya, bagi teman-teman pemula, ini tempat baut ini jangan dipisahin. Bagi teman-teman pemula takutnya hilang ya. Kalau bisa divideokan cara bongkarnya, jadi nanti waktu pemasangan kembali tidak carian, tapi lebih aman dimasukkan gini ya. Nah, nggak usah dilepas. Dan apanya, cincin di dalam ini kita buka ya kawan-kawan. Kita congkel pakai ini, pakai jarum. Mungkin bagi teman-teman yang ada cara lain silahkan di share cara mengeluarkan ini, tapi saya pakai jarum ya, biar mentilam yang agak besar. Sangat mudah ya untuk mengeluarkannya, tidak begitu susah ke jarum, cuman yang memasukkannya nanti yang agak susah. Kita temukan satu penyakit lagi ya, kenapa mungkin sistem semi otomatisnya tidak berfungsi. Ini saya lihat ada peyot, mungkin yang punya semalam jatuh ya, nih di sini. Nah, dekat yang saya tunjuknya ada peyotnya ya, nampak ya bentuknya peyot. Jadi perlu agak dipres sedikit nanti. Oke, sekarang bagaimana kita mengganti ring laras tadi yang aus, udah banyak cacatnya nih ya. Tuh. Kalau saya masukin dulu semua ya. Kita masukkan semua dulu, baru dimasukkan ke lubang ini. Mungkin teman-teman ada cara lain, silahkan di-share juga, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Untuk teman-teman yang punya cara lainnya ya silahkan di share, kita berbagi ilmu. Tapi kalau saya ini dilewatkan seperti tadi, harus dicuci pakai ini, masukkan ke dalam ini yang dicuci ini. Ada sisa lebihnya tadi ini disorong pakai ini ya, jangan pakai yang tajam, dibuat tumpul seperti ini. Kalau bisa raut apa bambu pas-pas masuk kemari. Oke, kita rapikan. Oke, sudah rapi ya. Nah, sudah rapi.
dan ringnya tadi yang putus sudah saya pasang. Ini penahan angin juga ya, jadi angin nggak ada buang ke belakang. Mungkin salah satunya ketika angin dari sini dibuang ke sini, sudah terbang transfer bawah, dia buang angin ke belakang sama ring sini juga tadi. Sekarang sudah saya ganti, kita rapikan sedikit lagi ya dengan yang pas. Oke, kita pasang kembali ya teman-teman. Kita pasang kembali, mudah-mudahan sudah bisa. Tapi jangan lupa diolesi ini ya, supaya enak masuknya pakai singer. Kalau saya ya, kalau yang lain kadang oli kereta juga bagus, oli sepeda motor bagus, tapi saya pakai singer umumnya. Dan jangan lupa juga diperiksa ininya ya kawan-kawan, karet ini. Oke, masih bagus, jadi tidak perlu kita ganti. Kita minyaki saja. Oke, kita pasang lagi. Jangan lupa ya, lah ini bapernya berapa hampir. Baper ya, aku lupa guys, sudah usah deh. Masang laras jangan terbalik-balik teman-teman ya, nanti terbalik lubang transfer anginnya ke atas nggak kena, jadi perlu tanda ya, perlu dihafal lah. Oke kawan-kawan, tapi anginnya tinggal 1300 ya. Kita coba dulu, nanti kita pompa. Kita coba selanjutnya di angin tekanan 2500, apakah semi otomatisnya berfungsi normal. Jadi ini kita tes dulu ya, karena sudah kita kita perbaiki. Oke, ini semi auto dan manual. Kita coba ya.
Sudah mulai ya, cuma anginnya kurang keras. Sudah di bawah 1000. Oke, kita isi dulu.